Perkenalkan, nama aku Islam Nurul Yakin. Aku juga mahasiswa Beyond 26 Computer Science gitu ya. Kemudian eh, selain kuliah, aku juga kerja full time di C5 sebagai DevOps Engineer gitu ya teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman mau connect gitu ya di LinkedIn, itu juga boleh langsung aja ke Islam Nurul Yakin. Kali aja teman-teman ada mau ngomongin tentang cloud ataupun mencari solusi gitu ya terkait cloud engineer, itu juga bisa langsung kontak aja ke LinkedIn aku di linkedin.com/in/islamnurulyakin. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, itu langsung aja teman-teman. Nah, eh, apa sih yang bakal aku bawain gitu ya untuk agenda kali ini? Nah, yang pertama tuh apa sih itu ya cloud engineer gitu ya bagi teman-teman semua. Kayak eh, sebelum aku masuk ke cloud engineer gitu ya, aku tuh harus belajar apa dulu nih gitu supaya bisa menjadi cloud engineer gitu. Nah, kemudian ada cloud model gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjadi seorang cloud engineer itu eh, kalian bakal membuat sebuah infrastruktur gitu, dan yang mana cloud infranya itu modelnya juga ada beberapa gitu ya. Nah, di sini nanti bakalan aku jelasin teman-teman apa aja sih gitu model-model yang ada di cloud gitu. Nah, yang keempat, ini mungkin bisa menjadi perbincangan gitu ya, apa namanya, apalagi kayak teman-teman memulai sebuah job di cloud engineer gitu. Apakah eh, ketika kita menjadi sebuah cloud engineer itu juga butuh skill coding gitu ya, atau code gitu. Nah, ini juga bakalan aku bahas, tapi itu nanti di akhir gitu, karena yang coding ini sering banget aku temuin gitu ya, yang nanya ke aku. Mungkin langsung aja ya ke yang pertama gitu teman-teman gitu. Nah, tapi sebelum itu aku pengen tahu dong gitu, teman-teman di sini tuh kebanyakan dari jurusan apa sih gitu ya yang join di sini gitu. Mungkin bisa langsung masuk ke slido.com, kemudian masukin kodenya tuh 203 2070 teman-teman. Ayo kita seru-seruan dulu teman-teman. Oke, sebentar. Saya share dulu. Betul. Ayo teman-teman boleh coba izin Slido-nya ya. Nanti Kak Islam ada pertanyaan ya Kak ya di Slido-nya ya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini. Oke, kita eh oh, Computer Science B28. Oke, teman-teman. Oke, ada masih 8 10 orang. Computer Science. Oh, Industrial Engineering, Information System, Informatika. Wah, ada dari Business Management ternyata teman-teman. Oke, eh, aku Business Management lagi, Informatika. Oke, Computer Science gitu. Mungkin kita coba sampai 18, 15, 13 gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah jam 3 lebih 13 kita coba tutup. Oke, Industrial Engineering. Oh, banyak juga ternyata. Computer Science. Oh, Beyond 25. Business Management. Mantap sekali teman-teman. Computer Science. Oke. Ternyata sangat berbeda gitu ya. Banyak apa partisipannya dari berbagai jurusan gitu untuk yang join ke event ini teman-teman. Aku bisa bilang eh, terima kasih gitu ya. Karena aku lihat ternyata dari berbagai jurusan juga yang apa namanya join ke event yang mana nggak linear gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya, informasi gitu ya buat teman-teman, dan juga aku katakan juga bisa menjadi pengetahuan gitu buat teman-teman semua. Meskipun eh, jurusan kalian bukan dari desain ataupun information system gitu. Mungkin bisa aja nanti, oh kedokteran teman-teman. Ini ada yang lebih gokil lagi. Ada yang dari Oke.
Dokteran. Oke. Keren ya Kak Islam ya. Walaupun berbagai jurusan nih, semuanya mau menyimak nih informasi dari Kak Islam nih materi Bapak. Betul sekali. Ya, oke. Mungkin aku lanjut ke slide itu ya gitu. Karena dari di sini aku lihat ternyata apa namanya istilahnya sangat beragam gitu ya. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih gitu. Kita lanjut itu anak-anak yang sampai apa presentasi kita ya gitu ya. udah gitu yang udah ngebadi satu orang ya udah nggak dibagi lagi. Oke, mungkin ini ada yang on mix ya. Pak Aman. Oke gitu. Nah, langsung aja ya gitu. Sebenarnya apa sih gitu ya cloud engineer ini gitu. Nah, cloud engineer ini sebuah seseorang gitu ya yang bertanggung jawab untuk melakukan desain, planning, kemudian juga implementasi, kemudian ada security dan juga troubleshooting pada sistem cloud. Nah, di gambar ini katakanlah teman-teman gitu ya, day to day-nya tuh ngerjain kayak, oh aku hari ini troubleshooting A gitu. Terus kemudian desain cloud untuk di 1A gitu. Kemudian setelah ngedesain, teman-teman bakal ngelakuin planning gitu ya. Nah, setelah planning baru akan mengimplementasikan gitu ya apa yang telah didesain dan juga apa yang telah di planning gitu untuk membuat sebuah infrastruktur gitu. Nah, mungkin itu sangat simpel gitu ya penjelasan singkat apa sih cloud engineer itu ya atau role cloud engineer itu kayak gimana gitu. Nah, eh, ini tahapan pengertian dari cloud engineer yang tadi ya gitu. Pertama ada desain, gitu. Kemudian ada planning, kemudian ada implement gitu ya, kemudian security, dan yang terakhir itu ada monitoring gitu. Jadi eh, seorang cloud engineer gitu, dia harus paham dengan apa itu, bagaimana cloud provider-nya itu bekerja gitu. Karena kan eh, cloud provider sekarang itu kan sangat banyak sekali ya. Gitu. Mungkin teman-teman kenalnya ada GCP gitu ya. Ini dari Google langsung gitu. Atau juga ada dari cloud yang lain gitu. Kalian kenalnya kayak AWS gitu ya dari Amazon gitu. Kemudian ada dari yang kalian mungkin biasanya main gamenya gitu, kan game PUBG gitu. Vendornya itu ada Tencent gitu. Nah, itu juga ada namanya juga Tencent Cloud gitu. Nah, itu kalian harus paham gitu bagaimana sebuah cloud provider-nya itu bekerja. Nah, terus juga ada programming teman-teman. Tapi eh, ini nanti aku jelasin dikit kenapa kok harus ada programming gitu. Nah, berikutnya ada containerization gitu ya. Mungkin teman-teman paham tentang Docker gitu ya, ataupun juga Kubernetes. Nah, ini yang nggak kalah penting teman-teman gitu untuk menjadi seorang cloud engineer gitu. Itu adalah networking teman-teman. Networkingnya maksudnya di sini networking itu bukan relasi ya teman-teman. Maksudnya networking dalam cloud engineer ini adalah jaringan. Kayak gitu. Mungkin teman-teman yang berasalnya dari SMK gitu ya. SMK jurusan TKJ gitu ya. Mungkin udah paham gitu tentang networking dan itu menjadi apa ya pondasi pondasi teman-teman untuk menjadi seorang cloud engineer gitu. Nah, kemudian ada DevOps gitu. DevOps ini culture-nya gitu ya, culture DevOps. Kemudian juga ada database management dan masih banyak apa namanya hal-hal yang lainnya gitu. Nah, kita langsung mulai dari desain gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya desain dan planning di dalam cloud engineer gitu. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Seorang cloud engineer gitu. Yang pertama itu pasti akan melakukan desain gitu. Desainnya itu apa gitu? Apakah melakukan desain gedung gitu, melakukan desain apa gitu. Nah, karena konteksnya di sini cloud engineer teman-teman. Jadi yang pertama itu bakal melakukan desain gitu ya, desain arsitektur aplikasi gitu. Nah, tapi ini kebutuhannya itu berbeda-beda setiap organisasi gitu teman-teman. Jadi contohnya tuh kalian masuk ke sebuah organisasi gitu lah.
katakan organisasinya itu bekerja di bidang tiketing gitu ya, online tiket gitu. Nah, berarti kan karena online tiket gitu, teman-teman punya sebuah job gitu ya untuk membuat desain dan juga planning tentang aplikasi ticketing gitu yang bisa atau yang mampu menahan traffic yang sangat tinggi. Nah, itu teman-teman harus melakukan desain dan juga planning terhadap aplikasi yang bakalan kalian jalankan gitu ya di organisasinya gitu. Jadi teman-teman membuat sebuah arsitektur gitu eh, di cloud gitu. Nah, ini entah cloudnya teman-teman mau menggunakan GCP gitu, ataupun yang lainnya, tapi teman-teman juga harus melakukan desain itu yang paling pertama gitu. Nah, apa aja sih gitu ya ketika kita melakukan desain dan planning gitu, hal apa aja yang perlu aku masukkan gitu. Nah, pertama tuh kayak oh, aplikasinya itu ternyata membutuhkan database PostgreSQL gitu ya. Kemudian juga oh, selain database Postgres gitu loh, juga butuh load balancer gitu karena eh, service-servisnya banyak banget gitu teman-teman. Nah, itu juga harus dimasukkan gitu ya ke terhadap desain dan planningnya teman-teman gitu. Nah, kemudian setelah desain, mungkin di sini ada gambar gitu ya. Ini aku ambil dari Google gitu ya. Eh, gambar di sini adalah sebuah arsitektur gitu ya di cloud provider Google yang itu namanya GCP gitu. Nah, di sini juga ada sebuah virtual cloud network gitu. Kemudian ada cloud SQL gitu untuk database-nya. Nah, setelah teman-teman melakukan desain gitu ya, oh aku udah nih gitu, udah berhasil melakukan, udah membuat desain gitu, cloud engineer. Nah, langkah selanjutnya itu melakukan planning, teman-teman gitu. Jadi setelah desain, kalian melakukan planning untuk migrasi atau eh, kalau dari awal itu membuat gitu. Jadi setelah mendesain, teman-teman tuh mempertimbangkan gitu. Recording in progress. Nanti migrasinya tuh aku harus dengan metode A gitu. Oh, ini nggak bisa deh kalau metode A gitu. Ini harus metode B. Nah, ini migrasinya juga banyak itu apa namanya modelnya gitu teman-teman. Nah, selain migrasi, ini yang eh, harus dipertimbangkan itu ada namanya downtime gitu. Karena kan eh, ketika kita migrasi, contohnya dari infrastruktur yang ada gitu, kita bakal migrasi ke cloud gitu. Nah, apakah ketika nge-planning itu teman-teman diizinkan gitu ya untuk downtime? Tapi downtime ini juga pasti ada maksimalnya gitu. Ketika kita migrasi, kita hanya boleh diizinkan downtime selama 5 menit, contohnya kayak gitu. Nah, berarti kan kita harus benar-benar nge-planning gitu. Gimana caranya supaya ketika kita migrasi sebuah aplikasi gitu ya ke dalam cloud, itu kita harus beneran make sure downtime-nya itu nggak boleh lebih dari 5 menit gitu. Ya syukur-syukur di bawah 5 menit gitu. Tapi eh, setiap organisasi juga biasanya memiliki apa ya namanya eh, downtime yang diizinkan gitu. Tapi eh, bagi seorang cloud engineer ya teman-teman juga harus memikirkan gitu planningnya ketika migrasi kira-kira downtime-nya itu seberapa lama gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, loh, kan aku belum migrasi gitu. Gimana saya caranya aku tahu itu bahwa ketika aku migrasi downtime-nya itu bisa lama gitu. Nah, makanya teman-teman eh perlu di sandbox. Nah, setelah hasilnya aku nggak bisa gitu kalau pakai mode A gitu. Kayaknya kita harus cari metode yang lain gitu supaya downtime-nya tuh lebih kecil gitu teman-teman. Nah, mungkin sorry teman-teman kayak downtime itu apa sih gitu. Downtime itu kayak contohnya kalian membuka aplikasi ticketing gitu. Aplikasi itu nggak bisa dibuka gitu teman-teman. Nah, itu kan menjadikan aplikasinya nggak berfungsi gitu. Nah, itu yang diartikan sebagai downtime gitu. Ya, simpelnya aplikasinya tuh nggak bisa diakses selama beberapa menit. Nah, itu yang downtime.
Kemudian migrasi, teman-teman kalau belum apa namanya, belum paham atau belum kenal gitu ya, apa sih migrasi gitu. Dari tadi ngomongin migrasi, terus migrasi. Apa sih migrasi? Migrasi kan ya kayak memindahkan gitu ya, dari tempat A ke tempat B gitu. Nah, dalam konteks cloud engineer ini, migrasi artinya ya memindahkan sebuah aplikasi teman-teman gitu yang sudah ada ke tempat yang baru gitu. Entah aplikasinya sudah ada ataupun memang baru gitu. Nah, meskipun aplikasi kalian baru, contohnya kalian buat startup-startupan gitu. Nah, itu juga harus memikirkan desain dan juga planningnya gitu teman-teman. Supaya nanti setelah kalian pindah ke cloud gitu ya aplikasi kalian gitu. Pengujiannya itu atau aplikasinya 100% bisa digunakan gitu. Kayak pengujian pasca migrasi atau ya pasca migrasi atau pasca pindah gitu. Karena setelah aplikasi kalian pindah gitu, setelah aplikasi kalian migrasi, ya kita harus pastikan gitu bahwa aplikasinya bisa untuk digunakan gitu. Karena kalau sekedar ya udah pindahin aja gitu aplikasinya mau dipakai apa mau bisa digunakan atau enggak ya lihat nanti itu enggak boleh kayak gitu teman-teman gitu. Jadi ketika planning ini benar-benar seperti apa gitu metodenya. Kemudian downtime-nya itu maksimal berapa menit gitu ketika kita migrasi. Nah, berikutnya ya ini pengujian gitu, pengujian migrasinya teman-teman. Jadi setelah migrasi kita harus melakukan pengecekan gitu terhadap aplikasi yang telah kita pindahkan kayak gitu. Oke, next gitu. Nah, eh, di nextnya itu ada implementasi gitu, teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan desain, setelah teman-teman melakukan planning gitu, langkah berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini eh, artinya kita membuat sebuah kiprah dari desain dan planning yang telah kita buat sebelumnya gitu. Nah, implementasi ini mencakup kayak dari mulai membangun infranya, kayak oh kita eh, setup 10 server gitu untuk aplikasi ticketing kita karena ticketing kita per harinya 5 juta pengguna gitu, contoh. Nah, kemudian setelah nge-create kita juga harus melakukan konfigurasi teman-teman. Setelah servernya ada, kita langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi servernya untuk apa gitu, untuk bisa digunakan aplikasinya gitu. Nah, implementasi di sini tuh ada beberapa gitu ya. Tapi aku kasih contoh satu. Nah, yang paling populer gitu, yang sering aku temukan gitu, yang teman-teman juga banyak aku temuin itu eh, implementasi menggunakan mungkin kayak pernah dengar, oh infrastruktur as code kayak pernah dengar ada nama aplikasinya ini sebelah sini Terraform gitu ya. Terraform ini juga membuat sebuah infrastruktur gitu, tapi dalam berbentuk kode gitu. Jadi teman-teman nggak perlu klik satu, klik dua gitu. Kayak, oh aku kalau mau buat server harus klik ini, klik ini. Nah, mungkin nanti ada problem gitu. Loh, aku mau buat server tapi langsung 100 gitu. Kan nggak mungkin teman-teman ngeklik. Contohnya, kalau mau buat server harus ada 5 tahapan gitu. Kalau serat- contohnya 10 server berarti, oh aku harus 50 tahapan gitu. Apa nggak keriting itu tangan gitu. Nah, dengan adanya Terraform gitu, teman-teman bisa melakukan implementasi server dengan kode gitu. Jadi simpelnya tuh kayak gitu di CP ya teman-teman atau apa namanya. Kemudian setelah buat konfigurasi servernya gitu, terus aplikasi kita tuh mau dijalankan di mana gitu. Mungkin kalau apa ya tech yang sekarang gitu ya, trending teknologinya yang sekarang gitu, aplikasi itu rata-rata itu dijalankannya menggunakan kontainer. Ini bukan dalam konteks cloud ya, maksudnya bukan kontainer yang ada di mobil tiap sore atau tiap pagi berkeliaran gitu. Ya konsepnya mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip seperti itu. Nah, karena di aplikasi yang sekarang gitu banyak aplikasi-aplikasi yang langsung dijalankan di kontainer gitu. Jadi nggak setelah kita buat server gitu, kita jalanin aplikasinya itu di dalam kontainer gitu. Mungkin itu ya dari apa namanya cloud engineer bagian mengimplementasi gitu. Tadi kita juga sudah ngebahas desain, planning gitu. Kemudian sekarang implementasi. Oh, jadi aku paham nih sekarang gitu. Implementasi di cloud engineer itu adalah mengimplementasikan gitu atau membuat server setelah kita melakukan desain dan juga planning gitu. Nah, selanjutnya adalah implementasi gitu. Nah, setelah implementasi
Kira-kira apa gitu yang harus kita pikirkan. Nah, selanjutnya ada security, teman-teman. Ini yang biasanya enggak hanya teman-teman cloud gitu ya, eh, security gitu. Biasanya juga anak-anak selain cloud gitu kayak software engineer gitu, itu kayak lupa gitu terhadap apa ya namanya security ini. Padahal eh, security ini sangat penting gitu ya teman-teman. Jadi security ini artinya ketika teman-teman sudah melakukan desain dan planning gitu ya, apalagi sudah mengimplementasi gitu. Nah, selanjutnya kalian harus mikirin gitu, ini gimana security-nya gitu. Security-nya bukan berarti karena kita konteksnya cloud engineer ya. Nah, karena konteksnya cloud engineer, security di sini itu bukan security di aplikasi gitu. Kayak, oh loginnya minimal 8 digit gitu. Tapi lebih ke security gimana caranya kita menjaga server kita yang telah kita buat itu aman gitu. Contohnya tuh, oh eh, ini dalam sebuah organisasi gitu. Kan banyak gitu timnya gitu. Nah, dengan adanya security gitu, kita mengimplementasi security, kita bisa memilah gitu, atau memilih siapa aja yang atau tim apa aja yang boleh mengakses ke server kita secara langsung gitu. Bukan ke aplikasinya, tapi ke servernya secara langsung. Nah, itu juga bagian dari security gitu. Contoh salah satu contohnya tuh kayak gitu. Jadi kita mengelola gitu ya pengguna siapa aja sih itu pengguna yang boleh mengakses ke suatu server kayak gitu. Nah, eh, kemudian seterusnya juga ada network access list gitu ya teman-teman. NaCl ini simpelnya kayak eh, server kita tuh nggak boleh melakukan akses ke YouTube, gitu aja gitu. Itu simpelnya gitu. Ini hanya contoh aja gitu teman-teman. Mungkin itu dari security teman-teman gitu. Kita tadi udah paham design planning, implementasi, kemudian juga security gitu. Nah, yang nggak kalah penting berikutnya adalah monitoring gitu. Setelah kita membuat semuanya, kita sudah mengimplementasi, security-nya juga udah ada gitu. Jangan lupa kita melakukan monitoring teman-teman gitu. Jadi ini yang biasanya dilupakan sama teman-teman gitu. Setelah buat gitu, kita nggak usah kita monitoring gitu. Ketika ada problem gitu, tiba-tiba aplikasi kalian nggak bisa diakses gitu. Nah, itu kan juga kalian harus tahu gitu. Oh, ternyata CPU-nya membengkak gitu. Nah, tujuan dari monitoring ini supaya kalian tahu bahwa penggunaan CPU dan juga memori gitu di dalam sebuah servernya itu berapa. Itu juga servernya itu gitu atau banyak yang melakukan percobaan login gitu terhadap server kita. Nah, itu sedikit dari monitoring gitu. Nah, tadi kayak oh banyak banget ya gitu yang harus aku paham gitu atau banyak banget yang harus eh, apa ya aku pikirkan gitu untuk menjadi sebuah cloud engineer gitu. Tapi tenang aja teman-teman gitu. Aku mungkin bisa rangkum. Kira-kira belajarnya tuh harus dari mana gitu. Nah, aku bilang paling penting gitu teman-teman. Itu teman-teman harus paham networking teman-teman. Jaringan gitu. Itu yang fundamental yang apa ya? Sebuah keharusan gitu atau kewajiban untuk bisa menjadi cloud engineer, teman-teman harus paham networking. Kemudian juga teman-teman harus paham Linux gitu ya. Karena server di seluruh dunia ini kebanyakan menggunakan Linux. Teman-teman mungkin nanya gitu, Linux ini apa sih gitu. Nah, teman-teman biasanya kalau gunain laptop itu kan OS-nya kalau nggak Windows ya iOS gitu. Nah, tapi ketika kita kerja sebagai cloud engineer, itu kebanyakan teman-teman menggunakan server yang namanya Linux gitu. Begitu. Nah, selain itu juga harus virtualisasi. Teman-teman harus paham virtualisasi gitu. Apa sih virtualisasi ini gitu? Artinya kita bisa membuat server virtual di dalam server yang udah ada. Ya. Contohnya tuh kayak gitu. Kayak kita membuat jalan tol di atas jalan tolnya lagi. Kayak gitu, virtualisasi itu. Dan yang paling penting ya tetap belajar teman-teman gitu. Nah, terus aja diulang-ulang. Nah, aku juga pernah lihat Twitter gitu. Ini karena sebelum pelajari Linux-nya kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian ini yang sering aku temukan gitu. Kita eh, teman-teman yang aku temukan gitu, ketika belajar cloud engineer gitu, itu belajarnya lompat-lompat. Padahal eh, belajar yang benar
menurutku dari fundamentalnya terlebih dahulu gitu. Karena yang banyak aku temuin tiba-tiba belajar ketika menjadi cloud engineer, aku pengen belajar langsung ke Docker gitu, aku pengen belajar langsung ke Kubernetes gitu. Sebenarnya ya sah-sah aja teman-teman. Cuma alangkah lebih baiknya belajar itu semua itu harus dari fundamental. Kenapa harus dari fundamental? Ketika teman-teman menemui sebuah problem gitu ya, kalian nggak gelagapan gitu atau nggak bingung gitu apa yang harus dilakukan ketika ada masalah gitu. Nah, kalau kalian atau teman-teman belajar dari fundamental itu ya teman-teman udah pasti paham gitu kan. Ketika ada masalah kita harus melakukan troubleshooting seperti apa kayak gitu. Nah, dari tadi kok aku bahas network gitu. Aku tadi bilang network wajib banget gitu teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya ya teman-teman gitu. Kenapa network itu wajib atau kenapa jaringan itu beneran penting gitu ketika teman-teman menjadi seorang cloud engineer gitu. Bayangkan teman-teman gitu. Eh, Mungkin ini kan dari berbagai jurusan gitu. Ini apa sih gitu? Simple three tier arsitektur gitu. Aku nggak paham. Oke, aku jelaskan dikit gitu. Nah, simple three tier arsitektur ini adalah arsitektur simple ketika teman-teman membuka sebuah aplikasi ataupun web. Contohnya tuh kayak gini. Eh, Teman-teman membuka Zoom gitu ya. Zoom yang sekarang. Ini kan teman-teman bukanya di aplikasi Zoom, kalau enggak di browsernya gitu. Nah, lokasinya teman-teman itu ada di sini di web browser. Nah, untuk bisa web browser atau Zoom kalian itu nyambung terhadap kita semua nih, bisa teman-teman bisa mendengarkan aku dan aku juga bisa ngomong gitu terhadap kalian. Nah, itu butuh yang namanya koneksi atau jaringan gitu. Nah, makanya ketika teman-teman yang akan menjadi cloud engineer, aku bilang sih pelajari networknya yang benar gitu kan ya. Karena network ini elemen yang paling penting gitu ya untuk bisa menjadi seorang cloud engineer gitu. Nah, setelah kita terhubung ke servernya langsung gitu, di dalam servernya juga itu pasti terbagi beberapa komponen itu ada front end dan juga back end gitu. Dari servernya juga itu langsung terkoneksi database yang mana antara server aplikasi gitu dan server database itu lokasinya berbeda gitu. Karena lokasinya berbeda, melakukan harus membutuhkan ya terhubung gitu. Nah, terhubungnya dengan apa ya? Lagi-lagi dengan jaringan gitu. Makanya tadi aku bilang network itu wajib untuk kenapa sih gitu? Jaringan itu sangat penting teman-teman. Nah, ini ada beberapa konsep gitu ya terhadap jaringan gitu. Pertama ada yang namanya DNS teman-teman gitu. DNS itu apa sih gitu ya? Eh, DNS itu adalah domain name server. Nanti aku bisa jelaskan gitu. Kemudian ada VPN, kemudian ada load balancer gitu ya. Kemudian terakhir ada CDN yang kemarin sempat ramai gitu CDN gitu. Nah, mungkin aku flash aja ya singkat aja jelasinnya gitu. Nah, DNS ini apa sih gitu ya? Oke, ketika teman-teman melakukan searching gitu ya, contohnya aku google.com gitu. Oh, kok kenapa ya gitu? Internet tahu gitu. Aku akan cari google.com, dia langsung diarahkan secara otomatis ke aplikasi Google gitu. Nah, jadi DNS ini kayak kamus teman-teman gitu. Sebuah kamus. Jadi kalau kalian mau cari apa, dia bakal dikasih IP-nya gitu. Karena kan server kita semua ini pasti mempunyai IP public gitu ya, kayak 142 gitu. Nah, kenapa kita nggak menghafal gitu 142-nya aja gitu, tapi dengan adanya DNS kita nggak perlu tahu gitu bahwa IP yang dipunya oleh Google gitu atau oleh YouTube gitu, kita nggak perlu tahu gitu. Kita cukup tahu namanya apa gitu google.com. Nah, itu karena atau berkat teknologi namanya DNS gitu ya, domain name server gitu. Jadi ketika kita nyari google.com gitu, oleh server DNS itu direspon balik gitu. Oh ini nih gitu. Kalau mau nyari ke Google alamat IP-nya 142 gitu. Simpelnya tuh kayak gitu. Kayak DNS ini kamus gitu. Apa yang kalian cari, dia bakal eh, ngasih respon gitu. Kalau domainnya nggak ada gitu, apa apa yang bakalan terjadi gitu ya? Ya error itu. Teman-teman nggak bakal bisa melakukan kunjungan gitu. Ya contoh kalian apa gitu, melakukan searching di Google gitu, apa aja gitu. Nah, itu secara otomatis juga si DNS server itu bakal mengirimkan alamat IP address-nya gitu. Kalau domain itu ada kayak gitu. Nah, selanjutnya
ini ada load balancer gitu ya teman-teman gitu. Ini sebuah konsep di dalam, nggak hanya di jaringan tuh, di aplikasi juga. Ini juga konsep yang harus teman-teman paham gitu. Nah, kenapa sih gitu ya teman-teman harus ada load balancer gitu? Contohnya tuh kayak gini. Teman-teman pernah membuka, oh ini boleh lah. Contoh teman-teman pernah membuka toko oren gitu ya 12-12. Nah, kok bisa ya gitu aplikasinya tetap bisa dibuka gitu meskipun orang yang aksesnya banyak sekali gitu. Nah, teman-teman mungkin harus paham itu bahwa aplikasi yang kalian buka gitu server di belakangnya itu lebih dari satu, mungkin ada ratusan gitu. Nah, kok bisa ya ratusan server gitu itu terhubung ke satu satu URL aja gitu, contohnya tokooren.com gitu. Nah, sebelum ke server itu trafficnya itu di load balancer itu, di load balancing gitu. Jadi trafficnya itu dibagi, simpelnya tuh menggabungkan semua server menjadi satu gitu. Nah, load balancer ini juga banyak algoritmanya teman-teman. Tapi nggak mungkin saya bahas di sini karena waktunya terlalu mepet gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin sempat ramai gitu karena ada seorang influencer gitu ya, ngebahas CDN gitu. Jadi teman-teman kayak gini, contohnya teman-teman ketika membuka youtube.com gitu dari Indonesia. Oh, di server YouTube kan contohnya ada di Amerika. Kenapa ketika kita membuka server YouTube kok cepat gitu ya? Padahal kan secara letak geografis dari Indonesia ke Amerika itu kan jarak yang sangat jauh banget gitu. Nah, dengan adanya teknologi CDN gitu ya. Jadi eh, traffic yang kalian kunjungi sebenarnya itu bukan ke negara asalnya gitu, bukan ke Amerika, tapi ke tempat CDN itu ada yang paling dekat gitu. Nah, ini juga balik lagi ke setiap providernya gitu. Oh, gimana caranya aku tahu gitu bahwa di atau jaringan kita melakukan ngehit ke server yang paling dekat gitu. Nah, itu juga balik ke cloud provider masing-masing karena setiap cloud provider itu mempunyai banyak server-server CDN gitu. Contohnya di Indonesia ada 3 tempat gitu. Contohnya ada di Jakarta, ada di Bandung, dan juga ada di Surabaya gitu. Jadi ketika kita ngakses google.com gitu atau youtube.com, sebenarnya kita nggak ngehit ke server Amerika gitu. Tapi kita ngehit ke server yang ada di Jakarta gitu. Simpelnya tuh kayak gitu teman-teman. Nah, ini juga cloud model gitu ya. Tadi aku jelaskan cloud model itu ada beberapa, ada 3. Pertama itu ada public cloud gitu ya. Public cloud ini seperti Google Cloud atau GCP gitu. Nah, eh, kemudian ada private cloud gitu. Private cloud ini eh, cloud pribadi yang hanya organisasi kita yang akses gitu. Contohnya mungkin teman-teman computer science atau teman-teman yang udah kerja gitu, teman-teman jaringan itu ada namanya aplikasi OpenStack gitu. Itu bisa dijadikan sebagai private cloud gitu. Nah, terakhir ada hybrid. Hybrid ini gabungan antara eh, public cloud dan juga private cloud. Nah, itu juga model dari eh, cloud itu sendiri. Oke, mungkin karena waktunya juga udah sore gitu ya, teman-teman. Waktu juga udah sekitar 15:30. Mungkin eh, setelah acara ini akan ada acara apa lagi ya, Kak Jul? Kita coba panggil Kak Julin. Iya, Halo. oke, Kak. Iya, halo Kak Islam. Oke nih Kak. Nah, ini kan Kakak lagi memaparkan materi nih, mantep banget. Nah, tapi biar ngebus energi teman-teman lagi, jadi kita akan seru-seruan dulu nih Kak, ngegames bareng gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan ngegames bareng Kak sama Kak Aleta nih. Halo Kak Aleta, mana nih Kak? Halo, Say hi dulu, sapa-sapa. Oke, halo Kak Aleta, apa kabar Kak? Gimana, sehat? baik. Alhamdulillah. Baik Gimana ya. Kak Dea? Oke Kak Aleta nih biar teman-teman makin semangat lagi nanti buat lanjut materinya. Sekarang kita ice breaking dulu ya Kak ya. Oke teman-teman dipandu sama Kak Aleta ya untuk gamesnya. Silakan Kak Ale. Oke, boleh dibantu share screen ya? Gimana nih teman-teman masih pada semangat nggak? Udah jam 4 kurang 15. Masa ya masih pada semangat kan nih?
sih. Ramein dong, ramein dong. Iya, ramein dong teman-teman ya Kak ya. Boleh di Masih kolom Kak. chat. Oke. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materinya Kak Islam yang daging banget dan benar-benar teknikal ya teman-teman, supaya kita nggak ngantuk, aku ada games nih kecil-kecilan aja. Ada hadiahnya nggak, kakak-kakak? Dan gamesnya gampang ya guys, jadi nggak pakai tools apa-apa juga. Jadi semuanya please ikutan, yang bisa ikutan, ramein. Oke, Kak Kosim boleh di next. Oke, next. Oke, soal pertama nih teman-teman. Aku punya 13 hati, tapi tidak punya organ lain sama sekali. Apakah aku? Tebak-tebakan ya teman-teman. Langsung jawab aja di kolom chat yang tahu apaan. Ini baru soal pertama nih. Kartu remi. Yang sama cuma 7. Kartu remi. Satu hati. Cobain. Ada yang mau jawab gak? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul. Jawabannya apa, Kak Kosi? Next. Kartu remi. Yang pertama jawab tadi Kak Billy. Keren, keren. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Kartu remi. Oke. Aku bercabang, tetapi tidak memiliki buah, batang, ataupun daun. Apakah aku? Siapa yang bisa jawab nih? Sungai. Ada lagi nggak yang mau jawab? Jadi pertanyaan, Bang. Rambut lo beragam banget ya. Pikiran sungai. Kondisional. Turun. Oke, aku jawab. Aku jawab. Aku tutup 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa Kak Kosim? Jawabannya Bang. Tadi Kak siapa nih yang pertama benar? Kak Ahmad. Congrats. Waduh, jangan ya teman-teman. Next pertanyaan lagi nih, ada lagi nih. Badanku kecil dan kurus, tapi banyak dagingnya. Apakah aku? Waduh, ada lagi, tete. Kecil dan kurus. Oh, tuh dapat GoPay loh teman-teman. Tadi kakak-kakak panitia tolong diingat ya yang jawab. Waduh, langsung semangat semua ya jawabnya 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Sate. Jadi dicatat ya siapa yang pertama benar jawabnya. Sosis udang sate. Lagi nggak pertanyaannya? Baru 3 nih. Lagi dong Kak. Lagi? Lagi, oke next. Nah, agak susah nih harusnya. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah aku? Ya, terpantau belum ada yang benar nih. Iya, susah. Ya, usus, empedu, telinga, lambung, mantan, waduh. Tidak boleh ya sebut-sebut. Sampai 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah oke, dadak lihat ada satu orang yang benar nih. Wih, keren.
keren. Makanya udah pada mulai antusias nih Kak Ale. Udah mulai Aduh, berkompetitif sekali ya. mulai kompetitif ya. Ini cuma sisa satu, teman-teman. Terakhir, next. Udah dimulai semua. Oke, ini menurutku susah sih. Buah semangka dilubangin, dikasih es batu, dikocok-kocok, terus digelindingin. Jadi apa? Berantakan, jadi haus, jadi tumpah, hancur. Semangka batal puasa, Oke, minuman es batu. 5, 4, 3, 2, 1. ini jawaban Jawabannya apa? Jadi jauh ya teman-teman, Kak Jawa. Nadine. Oke, Mantap. jadi Jago-jago ya teman-teman kali ya udah rata-rata jawabnya ya. benar-benar udah di uh, catat nama-namanya, nanti diinfo lewat Gibahdi aja ya sama kakak-kakak. Iya, Terima kasih udah betul. terima kasih udah ikut Betul. seru-seruan di kuis receh ini. Silakan dilanjutkan untuk simak materi dari Kak Islam karena benar-benar Kak Islam ini profesional di bidangnya. Jadi sangat sayang banget kalau misalnya nggak dengerin dengan baik dan nyimak dengan baik. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you Kak Ale. Wah, keren banget nih gamesnya Kak Ale dan teman-teman juga sangat berantusias ya gitu. Oke, nah nanti tenang aja, pokoknya pemenangnya itu akan dicek nih sama kakak-kakak yang di sini. Pokoknya nanti akan dapat GoPay. Selamat untuk yang dapat nanti akan diumumin juga nih. Stay tune juga jadinya di Instagram. Kita GOC Bion ya, teman-teman. Gitu. Oke, nah karena kita tadi udah seru-seruan bareng Kak Ale, sekarang kita lanjut nih ke materinya Kak Islam ya. Gitu, biar makin bermanfaat lagi nih waktunya. Oke, Kak Islam, halo Kak. Bisa Halo, dilanjut lagi ya Kak oke Islam Kak. ya materinya. Oke. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut lagi ya. Bentar, aku share screen dulu. Oke. Eh, kita lanjut ya. Tapi sebelum itu kita makasih dulu ya. Gitu. Makasih ke Kak Julia, Kak Ale gitu. Nah, jadi teman-teman udah ngikutin games yang singkat gitu ya. Supaya nggak terlalu ngantuk gitu. Dan katanya tadi di belakang katanya ada hadiah GoPay gitu ya. Makanya untuk tahu siapa pemenangnya, teman-teman bisa di-follow dulu. Eh, nanti kita umumin siapa pemenangnya di Instagram kita ya, teman-teman. Instagramnya Gidigi Gini Gio Osibion gitu ya, Cabion. teman-teman. Iya, Betul betul Kak sekali. Islam. Mungkin eh, Instagramnya nanti bisa di-share di chat ya sama teman-teman yang lain gitu. Makanya teman-teman follow dulu. Siapa tahu nanti nama kalian ada di yang dapat hadiah gitu teman-teman di Instagram. Oke, kita lanjut lagi gitu. Mungkin teman-teman udah apa nggak ngantuk lagi gitu. Nah dari tadi dengerin eh, saya terus gitu ngomong. Nah eh, kita lanjut teman-teman ke cloud model gitu ya. Kita balik lagi agak slow dikit lagi gitu. Oke, kita balik lagi ke cloud model. Jadi di dalam cloud engineer gitu atau cloud computing gitu. Aku bisa bilang ada tiga lah, ada tiga model gitu. Ulangnya lagi. Pertama juga ada public cloud gitu. Artinya public cloud ini ya cloud provider yang public gitu, bisa diakses siapa aja gitu. Jadi nggak ada batasan eh, hanya organisasi A saja yang bisa ngakses gitu. Kayak namanya public, ya udah public gitu, siapa aja bisa ngakses gitu. Contohnya apa Kak gitu? Contohnya ada GCP gitu. Ini dari Google langsung gitu. Kemudian ada yang lain kayak AWS gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu contoh dari public cloud gitu. Oke, berikutnya ada private cloud gitu. Nah, private cloud ini artinya eh, cloud provider yang hanya bisa diakses oleh organisasi, setiap organisasi aja gitu. Contohnya organisasi A gitu ya, katakanlah apa ya, eh, Selamat gitu ya, PT Selamat Jaya Abadi gitu. Nah, PT Selamat Jaya Abadi contohnya itu
dia punya cloud sendiri gitu. Nah, mungkin itu bisa dikatakan dengan namanya private cloud gitu, teman-teman. Nah, teman-teman kalau bisa nggak kita buat private cloud sendiri gitu? Ya jawabannya bisa, teman-teman gitu. Nah, biasanya yang paling populer gitu ya, eh, aplikasi yang paling populer untuk membuat sebuah private cloud itu ada namanya OpenStack gitu, teman-teman. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar gitu, atau mungkin yang pernah buat, atau bisa jadi, ah itu mah mainan aku sehari-hari gitu. OpenStack itu bisa gitu, bisa dikatakan dengan namanya private cloud gitu. Oke, berikutnya ada hybrid gitu. Nah, hybrid gitu, karena kita udah lihat gitu dari gambarnya juga kumpulan gambar dari public dan juga private gitu, yang dikombinasikan menjadi satu gitu. Namanya hybrid cloud gitu. Nah, artinya itu menggabungkan gitu eh, public cloud dengan private cloud yang kita punya gitu, teman-teman gitu. Fungsinya apa, teman-teman gitu? Contohnya fungsinya gitu. Kalau public cloud gitu ya, eh cloud kita ada di negara atau region Singapura gitu ya. Tapi aplikasi kita tuh aplikasi keuangan gitu, teman-teman gitu. Yang mana nggak boleh gitu, aplikasinya nggak boleh disimpan di server luar gitu. Sedangkan aplikasi kita itu nggak hanya aplikasi keuangan, teman-teman gitu. Ada aplikasi yang lain gitu. Nah, karena kita aplikasinya banyak gitu ya, dan ada beberapa kebutuhan untuk cloud kita berada di Indonesia sendiri gitu. Ya udahlah, kita buat aja cloud sendiri gitu. Kita buat private cloud gitu. Nah, setelah kita buat gitu, kita mau menghubungkan gitu antara eh, GCP kita yang ada di Singapura gitu dengan cloud kita yang ada di Indonesia gitu. Apakah itu bisa gitu? Jawabannya ya bisa, teman-teman gitu. Itu namanya ya hybrid cloud. Kita punya dua cloud gitu. Satu public cloud gitu yang ada di GCP, satu private cloud yang ada di Jakarta gitu. Contohnya tuh seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya eh, modelnya itu ini bukan kayak model. Eh, ya bisa dibilang model juga gitu. Jadi ada namanya I, IaaS gitu, infrastructure as code gitu. Kemudian ada PaaS gitu, platform as a service, dan juga ada SaaS gitu. Artinya apa sih gitu? Oke gitu. Infrastructure as a service gitu. Artinya teman-teman melakukan atau langganan gitu ya, langganan sebuah cloud gitu. Yang mana modelnya ada yang model IaaS gitu. Nah, karena kita langganannya model IaaS gitu ya, infrastructure as a service gitu ya. Itu teman-teman cukup nge-manage hanya aplikasinya aja gitu. Dari aplikasinya ini aplikasi yang bakalan kita buat gitu ya, aplikasi kita sendiri gitu. Kemudian ada runtime-nya, ada security-nya, dan ada database-nya gitu. Teman-teman nggak perlu bingung gitu mikirin servernya, loh servernya apa ya gitu. Terus kemudian juga virtualisasinya apa gitu. Nah, server hardware gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin kayak, waduh nanti servernya yang versi apa ya gitu. Terus kemudian storage-nya merek apa ya gitu. Networking-nya apa gitu. Apa networking-nya perlu terkoneksi kemana aja gitu. Itu nggak perlu teman-teman pikirin gitu. Karena itu di manage sama vendor gitu. Sama eh, cloud provider itu sendiri gitu. Jadi yang perlu kalian manage ya cuma aplikasi yang kalian punya aja gitu, sama runtime dan juga database-nya gitu. Itu kalau infrastruktur as a service gitu. Contohnya apa gitu infrastruktur as a service gitu. Mungkin simpelnya gini, teman-teman pernah melakukan apa namanya, membeli atau sebuah PPS gitu ya di provider lokal gitu. Nah, teman-teman kan biasanya config, oh iya aku mau install database MySQL gitu. Terus kemudian aku karena aplikasiku pakai Express gitu, aku butuh Node gitu. Nah, itu kan kalian atau teman-teman juga install sendiri gitu ya. Nah, kita install database sendiri gitu ya. Terus ngomongin keamanan sendiri gitu ya. Terus runtime-nya mau pakai apa, dan juga aplikasinya kita mau diinstal apa gitu. Karena kan aplikasinya contohnya, oh aplikasiku Express gitu ya. Berarti aku butuh Node. Nah, kemudian ada platform as a service gitu ya. Platform as a service ini eh
mungkin ini kalau koreksi kalau aku salah gitu ya. Mungkin teman-teman kenal itu namanya Vercel gitu ya. Kalau nggak salah itu adalah platform as a service gitu. Teman-teman cukup nge-manage aplikasi kita aja gitu. Masalah database dan lain-lain ya itu di di manage sama cloud-nya gitu atau sama si Vercel sendiri gitu. Jadi kita cukup apa ya? Cukup config aplikasi kita aja gitu. Itu kalau platform as a service. Nah, ini yang terakhir gitu, SaaS gitu. Kita cukup pakai aplikasinya aja. Kita nggak perlu tahu aplikasinya tuh diupdate berapa kali sekali gitu ya. Servernya tuh ada di mana. Ya, simpelnya kita nggak mikirin gitu. Kita cuma pakai aplikasinya aja wes gitu. Itu software as a service gitu. Nah, semakin ke kanan teman-teman gitu. Itu eh, harganya semakin mahal, teman-teman. Semakin ke kiri, harganya ya semakin murah gitu. Tapi semakin ke kiri, banyak yang harus kalian pikirkan gitu. Karena yang di-manage sama kalian juga banyak gitu. Jadi banyak yang harus kalian pikirkan. Tapi cost-nya akan semakin rendah gitu dibanding dengan SAS gitu atau PAS teman-teman. Nah, oke. Nah, ini yang kayak kita ini mau di ujung gitu ya. Udah hampir mau di ujung. Eh, ada yang terakhir itu ini yang sering banget nanya ke aku gitu. Karena teman-teman lagi eh, gabung di sebuah komunitas gitu ya. Tiba-tiba nanya gitu, Mas, kalau kita jadi cloud gitu, kita perlu mandi nggak sih? Gitu. Banyak sekali yang aku temuin gitu ya. Perlu mandi nggak Mas gitu ya. Aku jawabnya perlu. Ini menurut pendapatku jawabnya perlu. Seorang cloud engineer harus bisa ngoding. Mungkin aku jawabnya harus gitu aja. Gitu kan ya. Kenapa kok harus gitu ya? Ya mungkin enggak sedalam kita software engineer yang ngedevelop aplikasi gitu. Kayak, oh kita bikin produk A. Gitu. Nah, tapi ada beberapa organisasi gitu. Itu yang mengharuskan seseorang cloud engineer itu bisa ngoding gitu. Karena kita bakalan membuat aplikasi aplikasi kita sendiri untuk perusahaan kita sendiri gitu. Artinya aplikasi internal yang terhubung langsung ke cloud-nya gitu. Nah, karena aplikasi gitu ya, mau nggak mau ya kita harus buat sendiri gitu. Nah, untuk buatnya ya kita harus paham coding gitu. Kita harus paham coding dan juga kita harus paham cloud gitu. Nah, gimana kalau, oh aku nggak bisa coding gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kayak mungkin analoginya kayak gini gitu. Kayak teman-teman kalau seorang teman-teman udah bisa cloud gitu dan beneran jago gitu ya. Nah, contoh teman-teman mau melamar ke suatu perusahaan gitu teman-teman. Nah, teman-teman mau ngelamar ke suatu perusahaan gitu. Karena ada 5 orang kandidat gitu. Semuanya sama bisa cloud gitu. Tapi ada satu orang yang bisa coding gitu. Nah, itu kan kayak jadi nilai plus gitu buat teman-teman. Gitu. Dan codingnya juga nggak terlalu nggak terlalu deep lah. Mungkin itu ya jawaban kayak harus bisa coding apa enggak gitu ya. Seorang cloud harus bisa coding apa enggak gitu. Nah, dan ini juga ini language-nya gitu. Ini ada juga base gitu ya dan YAML. Harusnya ada tambahan sih gitu. Ada mungkin karena ini tergantung ke setiap organisasi gitu. Ada yang butuhkan cloud engineer harus bisa Golang gitu. Oh, cloud engineer harus bisa Python gitu. Ya itu sah-sah aja gitu. Semakin banyak bahasa yang kalian pahami ya semakin itu menjadi nilai plus yang baik gitu untuk teman-teman. Nah, ini yang teknologi yang tadi pakai gitu kan ya. Ini ada networking, ada Linux gitu ya. Terkenal dengan Penguin-nya. Kemudian ada kontainer, ada Terraform, kemudian ada monitoring, dan ada juga GCP gitu teman-teman. Oke, nah ini mungkin ke slide terakhir gitu ya. Aku pengen tahu sih, gitu. Eh, teman-teman sekarang itu kerja atau mahasiswa gitu ya, atau lagi ngerjain apa gitu ya. Mungkin boleh join ke slide yang ini, 724, 7266 gitu teman-teman. Oke, Oke, kita teman-teman screen. boleh coba join Oke. ini ya.
Ayo kita Nih, Kak Islam kita ngobrol pengen dikit tahu gitu ya. nih. Tapi nanti ada Q&A ya. Ini kayak job kita teman-teman. Oh, ada full stack developer gitu. Oke, mantap. Full stack. Apakah full stack harus bisa cloud gitu? Jawabannya ya minimal bisa lah gitu. Teman-teman supaya bisa apa namanya? Bisa ngedeploy aplikasi sendiri gitu ya. Bisa menjaga telematic engineer kan. Ini aku baru dengar sih, telematic engineer, tapi gokil banget. Ada data scientist, siap. Tadi kita mungkin lihat eh, apa namanya dari berbagai jurusan gitu ya. Kita survei, oh ternyata banyak gitu jurusannya. Gitu. Nah, sekarang ada eh, apa namanya? Setelah kita cek jobnya, oh ternyata sangat beragam juga gitu. Ini keren gitu ya. Superman Kak. Superman. Ada yang mahasiswa gitu. Ini nggak apa-apa gitu, biar nggak apa-apa gitu. Apa namanya untuk jadi untuk masih mahasiswa itu. Nah, apa sih yang harus aku siapkan gitu ya? Sekarang aku masih mahasiswa gitu, tapi aku pengen jadi cloud engineer gitu ya. Nah, caranya teman-teman ya coba-coba gitu, karena banyak cloud sekarang yang memberikan akses gratis gitu. Contohnya ada GCP gitu, itu memberikan sekitar $300. Aku nggak tahu ya, selama 6 bulan apa selama setahun gitu. Itu beneran gratis $300. Itu teman-teman bisa nyoba gitu ya di GCP. Nah, teman-teman bisa simulasi-simulasi gitu. Teman-teman cukup butuh kartu debit. Ingat, kartu debit. Saya nggak bilang kartu kredit. Kartu debit gitu ya. Kartu debit itu bisa untuk teman-teman daftar di GCP gitu teman-teman. Google Cloud Platform kayak gitu. Kalau teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya, atau magang atau apapun itu kalau mau nyoba gitu, itu eh boleh gitu. Google memberikan $300. Itu masih bisa. Sekarang sampai sekarang masih bisa. Oke, kita coba baca. Software engineer. Oke. Nah, ini software engineer. Software engineer kira-kira harus paham nggak ya gitu terhadap eh, cloud gitu. Jawabannya harus gitu ya. Minimal tahu lah gitu. Kemudian ada network engineer gitu. Ini juga eh, cerita sedikit gitu. Sebelum saya terjun ke cloud engineer gitu atau DevOps engineer gitu. Dulu saya juga network engineer gitu. Berasalnya dari network engineer gitu teman-teman. Oh, full stack developer. Ada pengacara gitu. Oh, real banget gitu. Anak hukum ini biasanya. Oke. Terus kemudian ada solution architect. Wah, keren banget. Ada solution architect. Oke. Terus ada strategic project manager, ada security gitu ya. Maksudnya keamanan security jaringan gitu ya, bukan security satpam gitu. Tukang ngulik, oke. Mahasiswa semester 4. Oke. Robotic engineer. Wah, keren banget. Keren banget teman-teman. Superman, solution architect, tukang ngulik. Project lead, siap. Private employee dan private. Oh, oke. Maksudnya punya usaha sendiri ya, Kak? Private employee dan student. Oke, pengacara. Oh, oke. Aku seneng banget ya. Banyak variannya gitu dari teman-teman semua. Mandor, robotic engineer gitu. Oke, kita tunggu sampai 16:11 ya, teman-teman. Jam 4:11 itu. Oke. Linux, oke. OS, ada yang try. Handle, scroll, oke, gak apa-apa. Oh, ini maksudnya informatik sistem ya. Sistem informasi. Oke, kita tunggu sampai 16:11, teman-teman. Tadi aku lihat ada NOC, network mana ya? Kok nggak ada sekarang, menghilang. Oh, ini mungkinnya di network ya. Oke, ada NOC gitu. Staf admin Indomaret, oke. Telematic engineer gitu. Ada robotic engineer, network. Wih, transportation group leader. Oke, tadi banyak udah banyak lead-lead ya. Keren, 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 keren. Investigation in a company. PM engineer. Oke. Virtualisasi. Magang. Oke, magang. Polisi. Oke. Skripsian. Wah, semangat, semangat. Yang skripsian.
sebentar lagi menghadapi realita. Superman. Oke. Oh, ada nih ada SOC. Tukang misi listrik. Oke, mungkin 1 menit lagi ya kita tutup. Nice try. Oke, paham. Oke. Mungkin kebanyakan seorang software engineer gitu ya. Keren, 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 keren. Jadi banyak apa namanya? Semoga event ini bisa bermanfaat gitu ya bagi teman-teman yang sekarang mahasiswa gitu, software engineer dan yang lain-lain gitu. Jadi, oh ternyata Claude itu seperti ini ya, gitu, teman-teman. Betul. Atau Kak Islam boleh nih Kak dipilih salah satu dari yang udah isi Slido ini nih. Mungkin bisa ditanya juga nih. Oke, Dipilih kita sama Kak mungkin, Islam biar bisa ngobrol-ngobrol juga kan, biar bisa kenal. oke, kita coba panggil ini ya, karena yang paling banyak aja ya. eh ini maksimal berapa? 1 ya? Iya, satu Kak. Oke, kita coba tarik ini nih, software engineer nih. Kita coba tarik. Oke, siapa nih kira-kira yang mau ngobrol atau mau on cam ya? Begitu ya, Kak Ajul ya? Iya, betul nih, biar lebih interaktif juga kan teman-teman dan bisa kita saling kenal Oke, juga nih gitu. tuh. Kali aja ada pertanyaan gitu ya, yang eksklusif Iya, langsung gitu. iya langsung tuh kan bisa ditanyain sama Kak Islami juga. Oke, Gitu. Soft oke engineer teman-teman. kayaknya atau kalau nggak soft engineer mungkin yang berani ya Kak ya kalau gitu ya atau mau ditunjuk langsung orangnya yang ada di partisipan boleh Kak, bebas. Oke, ayo langsung aja apa namanya? Oke boleh, Iya. yang penting ada suara ya, Kak Ajul ya. Iya, betul. Atau kalau misalkan malu juga boleh nih, mungkin dari chat juga gitu ya. Iya betul, dari chat juga gak apa-apa. Oke, ayo, Heeh, nih, mm Izin jangan bertanya dari saya. malu-malu teman-teman. yuk Gimana? teman-teman. Izin bertanya dari saya, Ahmad. Oh, iya, Ya, oke, boleh-boleh. sudah. Saya on cam dulu. Boleh, boleh. Ya, oke. Oke, Oke, izin bertanya kepada Mas Islam. Jadi, ini kan tentunya kan dalam cloud ini kan tentu ada downtime juga ya. Nah, bagaimana kalau dari strategi dari Mas Islam sendiri untuk menangani uh, case di mana si cloud ini tuh terjadi terjadi downtime kayak gitu, terjadi apa namanya ngedown kayak gitu servernya, dan bagaimana cara untuk memitigasi serta bagaimana keamanan dari sisi teknis untuk security ya, untuk security sendiri untuk cloud itu apakah memang proper gak sih untuk kita, misalkan nih kita di bidang untuk perbankan nih, eh, kira-kira untuk dari security-nya itu udah pasti aman gak sih kita melakukan setting konfigurasi dan lain-lainnya itu di dalam cloud server itu. Terima kasih Mas. oke. Makasih, bagus banget gitu ya pertanyaannya Mas Ahmad Rashid Ramadan gitu. Tapi sebelum aku jawab, mungkin mau tahu dulu ya, Kak Jul ya. Itu berasalnya atau masih apa ya? Mahasiswa atau software engineer gitu atau apa? Iya, Kita betul. tanya dulu. Benar, boleh Eh, perkenalan dulu nih. eh, Diri Kak Rafki. ya, Kak Afmat. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid Ramadan. Saat ini saya menjadi telematics engineer di salah satu manufacturing otomotif di Indonesia. Saat ini juga sebagai mahasiswa juga di Binus Online. Oke, Itu, terima kasih. mungkin aku jawab ya, saya yang pertama gitu. Gimana caranya kita mitigasi downtime gitu ya, atau mengurangi downtime dari sisi cloud gitu. Gitu ya, Mas Ahmad ya, pertanyaan yang pertama ya. Ya, yang pertama itu. Oke, nah gimana caranya gitu ya supaya kita memitigasi downtime gitu ya, atau mengurangi loh, sebenarnya mengurangi downtime dari aplikasi kita gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu karakteristik aplikasi kita tuh seperti apa. Contohnya, oh aplikasi kita ini adalah aplikasi tiketing gitu ya, yang mana eh, penggunaannya itu bisa tinggi, contohnya ketika akhir bulan gitu, karena orang-orang biasanya pulang. Nah, karena kita tahu nih flow-nya gitu, oh ya aplikasi kita tuh banyak yang akses sekali gitu, banyak banget gitu ketika akhir bulan. Gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak downtime gitu? Pertama, kita harus melakukan
eh, apa namanya, stress test gitu terhadap aplikasi kita gitu. Contohnya, oh ya kita mau ngetes aplikasi kita kasih jutaan traffic gitu ya dalam 1 menit gitu. Apakah aplikasi kita kuat? Nah, sering-sering menggunakan stress test gitu ya untuk bisa eh, melakukan testing gitu. Seberapa kuat sih aplikasi kita atau seberapa kuat infra kita menahan traffic yang sangat tinggi gitu. Dan itu harus sering dilakukan supaya apa? Supaya nanti ketika ada lonjakan traffic gitu, itu aplikasi kita aman-aman aja gitu, santai-santai aja gitu. Atau solusi lainnya, ini teman-teman eh, kalau biasanya aku baru lihat itu pas beli tiket apa Coldplay gitu. Nah, teman-teman beli tiket Coldplay itu kan masuk ke antrian gitu. Nah, itu juga bisa dibuat sistem kayak gitu. Jadi traffic yang masuk itu nggak semuanya gitu. Kayak ditahan dulu di satu tempat gitu. Jadi yang hanya boleh masuk contohnya hanya 200 orang gitu yang boleh masuk ke server kita gitu. Mungkin itu juga bisa gitu. Solusi yang kedua. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika kita deploy gitu ya dari contohnya aplikasi keuangan atau banking gitu ya. Bagaimana dari sisi keamanannya gitu ya. Kalau di cloud gitu. Apakah itu cukup gitu ya? Nah, ini aku bakal jawab dari konteks infra aja gitu ya, bukan dari konteks aplikasi gitu ya. Nah, kalau dari konteks infra gitu ya, solusinya atau ininya teman-teman mungkin bisa mengamankan yang pertama adalah hardening gitu ya, hardening virtual, hardening server gitu ya. Itu caranya yang pertama, hardening gitu. Ada hardening. Nah, yang kedua itu tempatkan server kalian itu berada di eh, private network gitu ya. Gitu. Jadi eh, server kalian itu diaksesnya tidak langsung dari publik, tapi harus melewati yang namanya NAT gitu teman-teman. Nanti bisa dicari aja gitu ya. Di dalam konsep PPC itu ada dua gitu. Ada public subnet, artinya server kita bisa langsung diakses gitu ya dari publik, dan kedua ada private subnet. Nah, saya sarankan gitu untuk aplikasinya itu disimpan di private subnet. Jadi nggak semua orang itu bisa akses ke servernya secara langsung itu teman-teman. Jadi contohnya harus menggunakan VPN terlebih dahulu untuk bisa akses ke satu server. Itu kalau konteksnya dari sistem eh, dari infra gitu ya, bukan dari apa namanya sisi aplikasi. Mungkin itu aja. Makasih Mas Ahmad, pertanyaannya bagus banget gitu ya. Eh, Oke. Mungkin Terima kita kasih Mas lanjut jawabannya. ya Kak Jo. Kita langsung ke apa namanya? Oh ya, aku stop dulu Iya. screen yang ini. Bentar. Eh, Oke, gitu ya. Nah, tadi teman-teman udah ngisi slide doc, aku makasih banget gitu ya. Nah, ini mungkin sebelum penutupan ada Q&A ya, Kak Jul ya? Betul banget, Kak Islam. Jadi kan tadi Oke, nih udah Kak Ahmad tuh udah langsung ngobrol-ngobrol juga ya sama Kak Islam kan. Nah sekarang kita buka kesempatan juga nih buat teman-teman yang lain yang mana akan Q&A nih. Gitu, nanti akan dijawab sama Kak Islamnya langsung. Tapi kalau teman-teman ada yang mau open mic lagi juga boleh banget ya Kak Islam ya, biar lebih interaktif lagi nih Q&A-nya juga. boleh Kayak banget betul. gitu. Oke, nah ini boleh tolong dibantu share screen Kakak Panitia untuk slide Q&A-nya. Oke, siap. Nah, ini untuk Q&A-nya ya. Nah, dari Kak Islam nanti boleh pilih ya Kak ya, pertanyaan mana nih yang mau dijawab gitu ya. Karena kan banyak banget nih antusias dari teman-teman, ada 11 pertanyaan gitu kan. Nah, yang juga nanti kalau yang masih mau bertambah juga boleh. Kayak gitu. Oke, mungkin Nah, aku bertanya dulu ya. Ini maksimal berapa Kak Jul? Q&A 15 menit Kak. Oke, mungkin eh, kita mulai dari atas gitu ya. Kalau waktunya udah habis, mungkin bisa aja langsung join ke grup kita ya, Kak Jul ya, gini GOC gitu ya. Itu Iya, ada betul, kita grup ada grup juga tuh nanti bisa connect juga kan nih ke LinkedIn-nya Kak Islam, atau juga nanti betul. kita ada Discord dan ini teman-teman juga bisa banget nih untuk join di Discord kita juga, gitu. Tapi kalau Betul. misalkan mau lebih interaktif di WhatsApp grup juga boleh. Oke, Oke, mungkin nih aku bantu ya Kak Islam ya, untuk pertanyaannya nih. Hmm, boleh. iya,
Kak, Islam, apa ya layanan atau service cloud terbaik untuk mempelajari code engineering seperti membangun infrastruktur dan lain-lain? Dan apakah itu harus berbiaya untuk simulasinya? Nah, mohon dibantu, Kak. Oke, ini bagus gitu pertanyaannya. Aku mau belajar cloud gitu, kayak bangun infra gitu. Kira-kira eh, ada nggak ya gitu, apa namanya biayanya gitu. Nah, jawabannya ada yang gratis, ada yang bayar gitu. Tapi teman-teman biasanya sering suka yang gratisan gitu. Nah, tadi aku bilang bahwa Google Cloud itu memberikan $300 teman-teman untuk bisa buat infra gitu ya. $300 aku lupa jelasnya. Entah itu 1 tahun atau sehabisnya gitu. $300 itu dari kalau dari GCP gitu. Nah, kemudian ada dari AWS gitu atau AWS teman-teman. Itu juga ada, itu free trial selama setahun. Itu juga bagus banget buat teman-teman gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau contohnya kayak aku mah mau nyoba sendiri gitu ya. Eh, Bisa nggak gitu. Jadi ada teman-teman gitu. Ada namanya local stack. Jadi aku cek di apa send di chat gitu ya. Nah, itu juga bisa teman-teman. Eh, Teman-teman kayak buat AWS gitu, tapi di lokal teman-teman sendiri gitu. Itu juga bisa ada versi gratisnya kok, teman-teman. Kayak gitu. Itu buat apa namanya lokal stack gitu. Nah, terus juga yang gratis itu ada dari Microsoft Azure, teman-teman. Itu kalau teman-teman daftarnya pakai akun BINUS, kalau nggak salah itu dapat gitu, karena student mode itu dapat kredit juga gitu. Terus kemudian eh, aku sarankan daftar GitHub Student, teman-teman. Itu banyak benefit yang bisa teman-teman pakai kayak gitu. Oke, lanjut Kak Jun. Oke, siap, Kak Islam. Nah, ini mungkin bawah lagi ya. Oke nih, Kak. Cloud Engineering memiliki, bentar ya. Oh ya, cloud engineering apakah memiliki kegiatan day to day setelah setup cloud, security hingga monitoring telah selesai? Atau gimana nih Kak? Oke, Mungkin boleh dibantu. ini bagus gitu ya. Kayak pengen tahu banget sih gitu ya. Eh, Seorang cloud engineer itu hari-harinya tuh day to day itu gimana aja gitu. Kalau semuanya udah selesai. Oke, ini bagus banget gitu pertanyaannya gitu. Nah, jawabannya adalah eh day to day-nya seperti apa gitu jika setup semuanya tuh udah selesai gitu. Nah, makanya tadi saya bilang gitu, cloud engineering dan coding itu wajib apa enggak gitu. Kenapa aku bilang wajib gitu? Karena teman-teman juga harus ngedevelop eh, apa aplikasi internal teman-teman kayak gitu. Buat apa gitu ya. Nah, misalnya eh, teman-teman memiliki banyak tim gitu ya. Nah, karena banyak tim, teman-teman eh, buat bantu day to day-nya itu bantu teman-teman developer gitu ya. Contohnya itu untuk melakukan rilis aplikasi gitu teman-teman gitu. Itu juga salah satu contoh dari day to day-nya gitu. Dan juga monitoring gitu. Kalau namanya monitoring ya kita seenggaknya setiap hari gitu juga kita harus melakukan monitoring gitu. Kayak kita cek kesehatan infra kita gitu ya. Oh, ternyata apa namanya? Ternyata server kita udah overload gitu atau storage-nya juga udah mulai habis gitu, teman-teman. Nah, jadi hitungannya merangkap ya. Oke, nah mungkin merangkap ini kayak ini bisa balik lagi ke setiap organisasi teman-teman gitu. Karena kan mungkin ada organisasi yang orangnya tuh banyak banget gitu ya. Jadi seorang aja spesifik gitu ya. Atau mungkin organisasinya itu kecil gitu ya. Jadi teman-teman agak ngerjain yang lebih banyak gitu. Itu juga bisa. Bisa jadi balik lagi ke apa namanya setiap organisasi masing-masing kayak gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman yang mau open mic itu boleh banget gitu ya. Kayak Iya, ngobrol kayak tadi. boleh banget nih. Jadi sebelum kita lanjut yang dari Slido, mungkin ada yang mau open mic nih buat tanya langsung kayak Kak Ahmad tadi ya. Itu bisa banget loh, teman-teman. Jadi kan lebih interaktif lagi ya dan kita juga bisa bisa kenal nih sama teman-teman. Gitu. Betul sekali. Oke, atau mau ada yang raise hand mungkin mau jadi yang pertama, yang kedua?
tanya-tanya Boleh nih. langsung sama Kak Islam. Atau mungkin lagi save energi ya, karena kan sekarang udah 4:30 nih Kak, mendekati jam buka tuh masih 1,5 jam lagi kan, gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh kalau misalkan gitu kita lanjut yang dari Slido dulu mungkin ya Kak Islam ya. Oke, aku Oke. mau jawab tadi yang Mhm. Mas Bambang. Tadi ada Mas Bambang. Oh ada ya, boleh Kak. Nah, ini aku jawab mungkin pertanyaannya agak teknis gitu ya. Eh, Mhm. Kayaknya Mas Bambang ini udah bekerja gitu ya. Eh, tapi ke Bapak. Mas, gimana caranya manage DB on premise gitu ya? Yang punya main dan replika dan juga ada DB analytical dan replika analytical. Kalau misal main down forward ke rep, kalau main sudah up gimana? Oke, ini pertanyaannya bagus gitu ya. Kayaknya tapi pertanyaan ini akan timbul ketika teman-teman udah pernah apa namanya nyoba langsung gitu atau yang kayaknya sudah bekerja gitu. Oke, nah eh, aku ngasih konteks dulu ya gitu. Apa sih on premise gitu? On premise ini artinya teman-teman langganan atau punya data center sendiri gitu. Contohnya eh, punya data center di Surabaya gitu atau mungkin punya data center di Jakarta gitu. Itu yang bisa dikatakan on premise gitu. Artinya ada lokasinya langsung gitu. Nah, gimana caranya kalau main down gitu? Eh, Kalau main down forward ke replika oke, kalau main sudah up gimana gitu? Jawabannya ya replika itu tetap jadi main gitu. Simpel jawabannya. Tapi kalau contohnya mainnya udah up lagi gitu, ya itu tergantung teman-teman. Apakah mau dibalikan lagi apa namanya? Yang main itu tetap ke main atau kita menjadikan replika tetap main seperti itu. Jadi yang asalnya main kita ubah jadi replika, yang asalnya replika kita ubah jadi main. Itu juga bisa teman-teman, tergantung apa kondisinya seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, iya siap Kak Islam. Ini tadi ada Kak Billy Stanley ya, ini sangat aktif juga nih di kolom chat. Ini ada nggak nih Kak Billy Stanley masih standby? Mungkin bisa open mic juga nih, Kak. Barangkali mau tanya-tanya juga langsung sama Kak Islam, atau mungkin bisa sharing session juga ya Kak Islam ya. Jadi biar kita bisa dapat insight juga kan dari peserta mungkin gitu ya. Betul. Mungkin alangkah baiknya on cam mungkin ya, Kak Oh, Jul ya. saya yang namanya Stan Kak di Slido. Oh, mungkin dari Kak Billy mau open mic atau enggak nih Kak? Mungkin mau ditanyain langsung gitu kan, biar lebih interaktif juga nih dan bisa kenal juga nih teman-teman semuanya sama Kak Stanley-nya. Betul sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau Oh, saya apa langsung. Oke, langsung oke, masuk. siap. Oke, gak Iya, apa-apa. oke Kak Islam mungkin. Oh iya ini Kak Oke, Stan nih. Oke, nah Kak tadi Stan. pertanyaan dari Stan ini dan bagaimana strategi cost optimization, sorry, ke bawah ya. Oke. Oke, nah ini cukup banyak nih pertanyaan nih ya. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan cloud cost tanpa mengorbankan availability dan performance mas? Dan bagaimana nih cara mengoptimalkan penggunaan database di cloud untuk menghindari over dan biaya yang tinggi, juga strategi cost optimization. Nah, oke, mungkin bisa dibantu kayak Islam ya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Jawabannya ada tiga. Tapi ini bagus Iya. banget gitu ya. Karena aku tadi lihat juga banyak seorang software engineer gitu ya. Kayaknya sering diomelin gitu. Yang bener dong aplikasinya gitu. Ini tagihannya bengkak gitu ya. Nah, aku mau jawab yang kedua dulu gitu. Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan database di cloud gitu untuk menghindari over provisioning dan biaya yang tinggi gitu. Jawabannya mungkin kalau dari sisi infra itu adalah jangan menggunakan database yang di-manage sama providernya langsung. Jadi kita pasang sendiri. Itu database jauh lebih murah. Tapi eh, kita harus nge-manage lebih banyak gitu. Sebenarnya lebih banyak yang harus kita urusin gitu. Selain aplikasi kita juga harus ngurusin database gitu. Nah, gimana kalau dari sisi aplikasi gitu? Nah, dari sisi aplikasi ya harus ngoptimal query-nya gitu teman-teman. Nah, sebagai cloud engineering gitu, teman-teman juga harus menyediakan monitoringnya terhadap aplikasinya. Contohnya, oh ini loh query-nya yang berat gitu loh. Jadi kita eh, bisa melakukan provide gitu. Kita bisa melakukan provide atau monitoring ke teman-teman developer gitu untuk
bisa mengoptimalkan query-nya gitu teman-teman. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah eh, cara mengoptimalkan cloud cost tanpa mengorbankan availability dan performance. Nah, ini jawabannya tergantung karakteristik aplikasinya juga teman-teman. Kayak gitu. Karena kalau memang lagi fix gitu ya, lagi penggunaannya lagi tinggi gitu, ya mau nggak mau aplikasi kita karena banyak diakses, mau nggak mau servernya juga harus bisa menahan trafficnya gitu. Karena banyak yang akses, otomatis server kita jadi tinggi gitu. Gimana kalau apa namanya kita nggak terlalu apa namanya pengen menekan banget gitu. Ya bisa gitu. Ya kita bisa cek aplikasinya gitu. Apakah aplikasinya menggunakan 3 digit itu gitu. Aku nggak bilang aplikasi apa bahasa pemrograman apa gitu. Biarkanlah gitu. Nah, itu mungkin bisa dioptimize gitu teman-teman aplikasinya gitu. Kali aja memang aplikasinya kalau pakai oke katakanlah Java gitu. Java kan aplikasinya sangat boros RAM gitu. Nah, mungkin bisa migrasi ke apa namanya bahasa pemrograman yang lain gitu. Contohnya gitu. Contohnya, oh ya udah aku mau pakai Golang aja gitu. Kamu mau pindah gitu. Ya itu juga silahkan gitu. Jadi ini harus berintegrasi dengan tim dev juga gitu. Karena nggak bisa hanya dari sisi apa namanya dev juga. Nah, tapi kalau nggak ada yang akses gitu ya, tapi kok tinggi gitu, apa namanya ketagihannya gitu. Nah, ini yang harus dicek gitu. Apakah servernya over provisioning gitu ya? Ya coba pasang atau coba implementasi namanya auto scaling kayak gitu. Jadi server kalian cuma satu ketika nggak ada yang akses gitu. Server kalian bisa banyak ketika banyak yang akses. Itu yang pertama. Nah, yang terakhir, bagaimana strategi cost optimization yang bisa diterapkan untuk aplikasi saat traffic tidak stabil? Yaitu jawabannya menggunakan auto scaling. Jadi server kalian akan banyak ketika uh, trafficnya juga banyak. Gitu. Jadi kalau nggak ada yang akses, ya udah server kalian cuma satu, contohnya. Tapi kalau lagi flash sale gitu, server kalian bisa 100 atau mungkin ratusan gitu. Itu juga bisa. Oke, mungkin itu aja dari aku, Mas Tan gitu. Tapi kalau mau ngobrol langsung, mungkin bisa join ke Discord atau di WhatsApp group kayak gitu ya. Kak Jul. Oke, siap. Kak Islam ini ada yang open mic nih dari Kak Bambang ya. Siap. Boleh Kak, silahkan Kak open mic. Ini kita seneng banget nih biar bisa interaktif lagi gitu. Halo, suara saya sudah terdengar? Iya, dengar-dengar. Oke, ini lanjutan dari pertanyaan saya yang cara manage database on-premise tadi, Kak. Nah, Boleh. eh environment-nya itu rencananya mau bikin eh, aplikasinya itu pakai Kubernetes nih. Nah, sebelum implementasi Kubernetes, itu apa aja yang harus saya ketahui dan ke depannya itu biar kita ada mitigasinya tadi. Apa aja yang harus diimplementasi, strategi apa aja tuh yang harus saya implementasi, kayak zero downtime, blue green deployment, sama kalau ada database down tadi, saya mikirnya eh, kalau main sama replika itu kita pakai CDC kan. Nah, kalau replika ke main itu apakah juga harus pakai CDC, Mas? Nah, itu saja, Mas. Oh, oke. Mungkin tadi yang database aku kekurangan konteks gitu ya. Tapi aku bakal jawab yang langkah apa oh, apa sih langkah-langkah yang sebelum aku migrasi ke Kubernetes gitu. Mungkin ya, gitu ya Mas Bambang ya. Iya, Mas. Oke. Tapi sebelum itu mungkin boleh dong kenalan dulu Mas Bambang. Dari mana asalnya mungkin atau sekarang kerjaannya di mana kayak gitu. Bener ya Kak Jul ya, supaya kita lebih ini. Iya, betul. Boleh kenalan dulu nih ke Bambang nih biar Oke. saling kenal. Eh, saya dari nama saya Nibros Aribowo. Saya sudah kerja ya sebagai full stack developer juga di eh, Jakarta Utara gitu. Oke. Oke. Mungkin langkah apa gitu ya sebelum apa namanya beralih ke Kubernetes gitu. Mungkin aku bakal jawab dulu gitu. Eh, apa yang mengharuskan pindah ke Kubernetes gitu. Kayak gitu. Itu yang pertama gitu. Apakah bisa aku tanya dulu 5 kali gitu. Apa iya gitu? Kita harus pakai Kubernetes gitu. Masa sih gitu gitu. Kita harus pakai Kubernetes gitu. Karena
aku bilang untuk bisa beralih ke Kubernetes gitu aplikasi kalian, yang perlu disiapkan adalah manpower. Itu yang pertama. Apalagi kalau Kubernetes-nya itu kita manage sendiri atau install sendiri gitu di dalam on-premise gitu. Karena banyak sekali yang harus kita pikirkan gitu ya, apa namanya, untuk bisa migrasi ke Kubernetes. Tapi kalau, oh kita emang butuh gitu, service kita contohnya emang ada 100 gitu. Kita udah nggak bisa gitu, apa namanya, nge-manage aplikasi tanpa Kubernetes gitu. Dengan VM langsung itu kita udah nggak bisa gitu, udah terlalu banyak gitu loh. Makanya kita harus beralih ke Kubernetes. Nah, yang pertama itu juga tim dev-nya itu juga harus paham, tim developernya. Kayak, oh, seenggaknya tim dev-nya itu tahu gitu, apa namanya, kontainerisasi itu seperti apa gitu ya, apa namanya, nanti cara nge-build aplikasinya kayak gimana, dan deploy-nya itu seperti apa gitu. Jadi dua-duanya itu harus bersinergi gitu. Tim dev, tim cloud-nya juga oke gitu ya, tim dev-nya juga oke gitu, udah sama-sama paham Kubernetes gitu. Oke, kita migrasi ke Kubernetes gitu ya. Nah, terus tahapan berikutnya apa gitu ya. Nah, tahapan berikutnya ya kita harus mikirin gimana caranya strategi deployment-nya gitu. Nah, ini juga balik ke organisasi masing-masing gitu. Karena dengan kita apa namanya, migrasi ke Kubernetes gitu, itu ya flow-nya itu ya agak beda gitu dengan kita tidak menggunakan Kubernetes gitu. Nah, ini juga ada yang belajar microservices dulu aja sama containerization gitu. Ini juga sebenarnya nggak perlu gitu teman-teman. Ya ini juga mau aku garis bawahi gitu ya. Apakah kalau kita pakai Kubernetes, aplikasi kita tuh harus microservice gitu? Jawabannya nggak juga gitu. Mungkin kali aja kita mau pakai Kubernetes, kita mau ngambil auto scalingnya aja gitu. Itu bisa 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 banget gitu. Tapi apakah kita worth it gitu dengan aplikasi kita yang hanya berapa eh, service gitu ya? Kita pakai Kubernetes gitu. Ya mungkin kalau trade off-nya oke gitu, kayak high impact dan juga apa namanya, high, itu ya itu boleh aja gitu. Tapi kalau apa namanya, kita beneran fan gitu yang ngurusin Kubernetes gitu, kita terlalu apa namanya, terlalu sulit gitu ya untuk manage Kubernetes gitu. Ya mungkin itu belum saatnya gitu untuk beralih ke Kubernetes, karena jika teman-teman menggunakan Kubernetes, banyak sekali yang harus teman-teman pikirkan. Itu yang pertama. Nah, wah ini terkait database gitu ya, dan main dan replika. Nah, aku ini mau tanya gitu. Maksudnya main dan replika ini itu sinkronisasinya itu menggunakan CDC gitu, atau replicate dari database-nya langsung gitu. Contohnya teman-teman nge-replicate Postgre gitu, atau MySQL itu. Kalau MySQL mungkin replikanya teman-teman menggunakan Galera gitu, Galera. Atau kalau Postgre gitu teman-teman gunainnya Patroni gitu, atau Citus gitu ya. Atau mungkin pakai RepMGR gitu, atau CDC gitu. Kalau ini CDC kan artinya teman-teman ngereplika data dari Postgre gitu kan, mau dikirim ke contohnya database lain gitu. Contohnya Elasticsearch gitu. Itu juga apa namanya, udah beda gitu kan ya. Nah, mungkin ya ini mungkin aja gitu. Yang mainnya itu contohnya apa namanya, mainnya itu Postgre gitu ya. Terus kemudian Postgre-nya off gitu ya. Nah, apakah si Elasticsearch kita gitu itu bisa langsung connect gitu ya ke aplikasi kita gitu. Nah, itu tergantung apa namanya, karakteristik aplikasi teman-teman gitu. Apakah karakteristik aplikasinya teman-teman itu bisa langsung nge-read ke Elasticsearch gitu atau enggak? Itu juga boleh gitu. Atau eh, maksudnya DB Analytical ini mungkin ngereplikasi kayak Postgre dari Postgre gitu. Kalau Postgre dari Postgre gitu, ya tinggal di switch aja dari replika menjadi main gitu. Yang asalnya main gitu. Yaitu mau dijadiin replika boleh, mau dijadiin main lagi ya itu boleh aja. Mungkin kalau mau kayak, oh aku mau diskusi gitu lebih panjang, itu boleh banget. Teman-teman bisa masuk ke grup kita di apa namanya, di WhatsApp ataupun di Discord gitu. Discord, Mungkin betul. gitu teman-teman, apa Mas Bambang gitu ya. Kalau masih jawabannya masih kurang ya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di apa namanya, di Discord gitu. Kayak gitu. Iya, Discord, betul. Oke, siap. Semoga terjawab ya.
Ya. Tuh, Mas Bambang. Terima kasih Oke, Mas nah Islam. tadi nih oke, ya. Nah, tadi ada insight juga nih sebenarnya Kak Islam ada dari, Kak Billy tadi ya, sama Kak ada dari Kak HDK juga nih. Nah, ini bagus banget nih insight-insight-nya juga. Mungkin nanti bisa juga nih, join ke grup kita ya, biar kita bisa saling sharing juga kan di sana. Jadi kita terbuka nih, nggak harus, itu dari kita aja gitu, tapi kalau teman-teman punya insight lain juga boleh banget kayak gitu. Oke, nah sekarang nih Kak Islam kita akan pilih nih kira-kira adakah yang mau untuk merekap nih atau dapat insight apa aja dari Kak Islam? Selama dari Kak Islam tadi memaparkan materi, terus juga Q&A kayak gitu. Nah, nanti yang bisa untuk open kamera dan open mic ini kita akan kasih 50.000 loh GoPay teman-teman gitu. Ya kira-kira siapa nih? Siapa cepat nih dapat? Adakah yang mau? Oke, siapa? Ayo. Ya, siapa teman-teman? Sebelum kita ke foto-foto nih, siapa kira-kira yang mau merekap apa yang disampaikan sama Kak Islam tadi selama materi atau apa yang kalian dapat insight dari Kak Islam gitu. Dari tadi kan nih Kak Islam udah sharing banyak ya selama materi, terus juga selama Q&A tadi. Kayak gitu, tapi harus open mic ya, dan open kamera juga nih kalau bisa. Dari saya bisa. Gitu. Oh, boleh, boleh. Silakan, Mas. Oke, jadi summary yang saya dapat dari pemaparan materi dari Mas Islam. Yang pertama itu kita diawali dengan apa itu cloud engineer, di mana kita sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap desain, planning, implementasi, security dan troubleshooting pada sistem cloud. Dan kemudian yang paling saya apa namanya sebagai engineer itu yang paling di awal itu yaitu adalah melakukan desain arsitektur dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan atau organisasi dengan mencakup penggunaan atau load balancing yang perlu didistribusikan dengan traffic auto scaling menyesuaikan jumlah server yang secara otomatis dan database terdistribusi dan menjamin yang namanya ketersediaan data gitu dari situ untuk dari sisi sebagaimana kita cloud engineer-nya dan untuk dari sisi teknisnya bagaimana kita harus mulainya itu dari belajarnya dari mana. Pemahaman terhadap dengan soal namanya networking, kemudian terhadap Linux dan virtualisasi, dan kemudian juga tidak lupa yang namanya penggunaan teknologi dari Google Cloud itu sendiri, penggunaan cloud computing itu sendiri. Itu saya dari saya. Terima kasih. Oke, mantap banget nih Mas Ahmad Rashid ya. Thank you banget nih udah mau untuk open mic, open kamera juga dan udah standby banget nih dari tadi ya. Berarti artinya sangat menyimak dari materi yang Kak Islam paparkan tadi gitu ya. Nah, nanti akan dapat GoPay juga nih dari tim GDGOC. Nanti kita ini juga ya infoin di story gitu ya. Nanti boleh ini ya Mas Ahmad nanti di chat ke panitia. Kita chat juga nanti ya sama panitia ya untuk nomor Oh ya, GoPay-nya terima kayak kasih. gitu. Oke, nah sekarang nih teman-teman kan kita mau ke sesi foto-foto ya. Tolong dong yang bisa on kamera pakai background-nya juga ya. Jadi nanti kita akan foto bersama-sama. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman, nanti kita kan ada exit ticket juga nih, ada formnya yang akan di-share sama kakak panitia di sini ya gitu. Oke, nah sekarang boleh kita open kamera dulu dong, kita mau foto-foto nih. Ya teman-teman, kita on cam. Oke, udah standby semua. Oke, nah ini udah hampir semuanya ya, udah pada open kamera. Oke, udah mantep banget nih, udah siap untuk foto bersama. Oke, kakak panitia tolong difotokan ya. Oke, kita foto ya teman-teman ya. Sekarang dari 1, 2, 3. Oke, gaya bebas ya. Desain, Gaya desain. bebas nih. Foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita foto GDGOC mungkin ya. Kita jadi kalau GDGOC tuh namanya gini nih, sesuai yang di background kan. Kita kayak gini, oke? Udah ready? Oke.
1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 lagi. Oke, sip. Wah, ini udah semua belum kakak panitia yang difotoin? Oke, udah hampir semua ya. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman. Nih tadi link exit-nya udah di-share juga ya di chat ya? Coba aku cek. Oke, nah teman-teman jangan lupa, jadi kita itu kan ada grup WhatsApp juga nih, sama grup Discord. Jadi nanti mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan Q&A tadi yang udah memberikan pertanyaan itu terima kasih banget juga untuk antusiasnya teman-teman. Mohon maaf tadi ya itu nggak semuanya terjawab mungkin ya, tapi bisa dilanjut nanti ke WhatsApp grup atau juga Discord ya Kak Islam bener ya, atau mau connect nih ke LinkedIn-nya Kak Islam. Tadi mungkin boleh di-share ulang lagi Kak LinkedIn-nya nih Kak, biar teman-teman bisa langsung connect juga nih, bisa tanya langsung. Gitu. Oke, Nah, pokoknya ya. jadi teman-teman udah nanya exit ticket. Udah di-share ya? Oh iya, link exit ticket-nya mana nih? Bentar ya. Oke, nah ini mungkin oke, nah ini udah di-share nih sama Kakak Nitya ya. Oke, nah teman-teman jangan lupa nih isi feedback from-nya nih ya. Ini exit tiketnya nanti dari sini baru kalian akan dikonversi ya untuk poin GDP-nya kan. Gitu. Nah, terus juga kalau ada feedback boleh banget nih biar nanti acara GDG OC ke depannya itu lebih baik lagi. Gitu. Dan kalau kalian ada request mungkin nanti mau materi apa itu boleh banget karena dari kita nanti akan coba untuk support itu juga. Jadi yang paling banyak nanti yang kita pilih nih untuk acara GDG berikutnya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman nah, untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dan tadi ada Kak Abi juga nih dari alumni GDGOC. Nah, terima kasih Kak Abi yang udah sempetin waktunya juga nih untuk gabung bersama kita dan teman-teman semua juga yang udah luangin waktunya buat kita. Apalagi ini lagi momen puasa nih untuk yang menjalankan gitu kan, pasti sambil nunggu puasa gitu kan. Nah, semoga yang punya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu aja untuk paling untuk iklan kita hari ini. Thank you banget semuanya. Nanti pokoknya untuk yang dapat GoPay Games dan juga yang tadi untuk memaparkan ringkasan tadi ya dari materi seminar Maka Islam itu menangis semuanya akan kita infoin juga nih di story gitu ya. Oke teman-teman, thank you banget sekali lagi. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima Jangan kasih, lupa Mbak. isi feedback from-nya ya teman-teman. Dan juga Kasih. exit tiketnya. Ya, oke. Thank you everyone.